Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana kajian selanjutnya akan membahas yaitu ilmu daripada ma'rifat yang perlu untuk dipelajari. Ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat sebagaimana yang dikenal oleh di kalangan masyarakat yaitu dengan sebutan nama ilmu dalam. Bahkan menurut cerita orang-orang tua di zaman penjajahan Belanda, yaitu yang mana sebelum datang bala tentara Jepang, menuntut ilmu ma'rifat ini amatlah sulit sekali untuk dipelajarinya. Kalaupun ada, terpaksa dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Lain halnya dengan pelajaran ilmu fikih, ada suatu sedikit kebebasan sehingga perkembangan ilmu ini seakan-akan stagnasi. Hal tersebut disebabkan adanya yaitu dua opsi ataupun dua hal. Yang mana yang pertama, adanya suatu larangan pemerintah Belanda tentang berkumpul meskipun ditujukan kepada kegiatan politik. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan yaitu terlibatnya mereka yang menuntut ilmu dengan sistem kaji duduk. Itu yang pertama. Yang kedua, pendirian dari para ulama sendiri dengan terlalu amat hati-hati untuk mengajarkan ilmu ini kecuali untuk mereka yang sudah dianggap memenuhi syarat. Satu hal yang jelas bahwa penjajah Belanda amat sangat tidak menyenangi orang-orang Islam yang mempelajari ilmu tasawuf. Meskipun tidak ada suatu larangan secara hukum yang tertulis. Karena berdasarkan pengamatan dan penelitian yaitu dari orang-orang Belanda, bahwasannya kunci kekuatan Islam yaitu terletak pada keyakinannya pada ilmu tasawuf. Sehingga penuntut ilmu tasawuf tidak ada suatu rasa takut akan kematian untuk melakukan suatu pemberontakan sewaktu-waktu terhadap pemerintah Belanda. Yang mana terjadi yaitu perlawanan di Ponegoro, Perang Padari di Aceh, perlawanan Pangeran Hasanuddin di Sulawesi, itu pada dasarnya dilandasi oleh semangat tasawuf. Hal ini disadari dan dimengerti oleh seorang tokoh Belanda, Profesor Snok Horgunje, yaitu seorang ahli pakar dalam hal keislaman di tanah Hindia Belanda ini, yaitu tentang kehati-hatian para ulama untuk mengajarkan ilmu tasawuf, yaitu ilmu ma'rifat kepada para peminatnya, yang mana berdasarkan tafsiran terhadap lafaz hadis ala qadri uqulihim, yaitu menurut kadar kemampuan akalnya dan harus kepada ahlinya. Maka tafsiran tentang ahlinya inilah menimbulkan ketaatannya penyebaran ilmu tersebut. Prinsip ahlinya ini diartikan harus memahami sifat 20 secara rinci, yaitu melaksanakan dan mempelajari syariat secara tekun serta mendalam. Mereka khawatir kalau terjadi sikap batin yang akhirnya tidak peduli kepada syara, ditambah lagi dengan sengaja
dibesar-besarkannya kesalahan. Yang mana ada ajaran Hamzah Pansuri di Sumatera, Syekh Siti Jenar di Jawa, Syekh Abdul Hamid Habulung di Kalimantan, dan lain-lain dengan kasus yang hampir bersamaan dengan kasus Al-Hallaj Husain Ibnu Mansur. Dilema yang timbul dengan upaya mendiskreditkan ajaran ma'rifat di satu pihak dan umat yang sedang kehausan untuk mencari ajaran kepuasan batin pada pihak lain. Maka tidaklah mengherankan bila di sana sini timbul ajaran-ajaran kebatinan baru. Baru ukuran zaman ini secara sembunyi dan terang-terangan di Jawa Tengah tidak lama setelah penyerahan kedaulatan oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, yang kemudian disusul dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, lahirlah Islam Igama Hak ataupun yang disebut IIH, dengan kantor urusan agama sendiri yang direstui oleh Menteri Kehakiman pada waktu itu, Mr. Jody Gondokusumo. Kita berharap dalam rangka pembangunan mental spiritual dewasa, perlu terwujudnya wawasan pengetahuan agama Islam yang lebih luas, yaitu disertai penelitian-penelitian sejarah di mana ilmu ma'rifat telah memberikan andil besar memperkuat semangat perjuangan bangsa. Anjuran Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahumullah agar mempelajari sungguh-sungguh ajaran ma'rifat kepada Allah itu sebagai acuan bagi umat, terutama untuk mereka yang mencari kepuasan batin. Imam Ghazali radhiyallahu an sebelum merasakan nikmatnya ilmu, meskipun sudah menjadi ulama pada zamannya, yaitu sebagai seorang pembesar negeri, barulah beliau mendapat kepuasan batin setelah beliau menyediakan sebagian umurnya untuk beruzlah. Sambil beliau menyusun beberapa kitab, antara lain sebuah kitab yang terkenal yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan sebagian para arif billah mengatakan, malam yakun lahu nasibun fi hadal ilmi ay ilmil batin akhafu ilaihi su'al khotimati wala sabila ila ma'rifatihi illa bidzauqis sahih. Siapa yang tidak kebagian ilmu ini, yaitu ilmu batin ataupun ilmu ma'rifat, saya khawatir atasnya akan menemukan su'ul khotimah, dan tidak ada jalan yang dapat mengenalnya kecuali dengan perasaan murni, yang mana terdapat dalam kitab Sirajut Thalibin. Dengan kalimat ini tidak berarti mereka memponis pasti su'ul khotimah, yaitu mati dalam keadaan jelek, akan tetapi mereka merasa perlu mengemukakan kekhawatiran mereka demi kepentingan umat. Wa ammal ma'rifatu fal muradu biha ay ya'rifa arba'ata umurin, ya'rifu nafsahu wa ya'rifu rabbahu wa ya'rifu dunya wal akhirata. Fa ya'rifu nafsahu bil ubudiyyati wa dhulli wal iftiqari, wa ya'rifu rabbahu bisiyadati wal azamati wal iqtidari, ya'rifu aidan bi kaunihi ghoriban fi hadzal alima musafiran minhu ila daril akhirah. Masih di dalam kitab Sirajut Thalibin, yang dimaksud dengan ma'rifat adalah 4 perkara. Yang pertama yaitu mengenal diri, mengenal Tuhan, mengenal dunia dan akhirat. Yang dimaksud mengenal diri ialah dengan menegakkan sifat kehambaan, ubudiyah, merasa diri hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Tuhan yang bersifat kemuliaan,
keagungan dan kuasa, dan mengenal diri sebagai seorang yang asing di alam dunia ini, hanya sebagai seorang musafir dari dunia menuju akhirat. Innama nalul ma'rifata bitadhi'i ma lahum wal wuqufu ma'ama lahum. Bahwasannya mereka yang telah mencapai tingkat ma'rifat adalah mereka yang dalam batinnya tidak menghiraukan sesuatu yang ada pada mereka dan bertahan pada apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, mana ucapan daripada Imam Junaid al-Baghdadi. Bahkan masih di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, su'ila Abu Yazid anil Arif la yaropi manamihi ghairallah wala fi yaqdatin ghairallah wala yuwafiqu ghairallah. Abu Yazid al-Bustami ditanya orang tentang Arif, beliau menjawab, la yaropi manamihi ghairallah, tak terlihat dalam tidurnya selain Allah, itu yang dinamakan Arif. Dan tak terlihat dalam bangunnya selain Allah, dan tidak ada yang ia sukai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itulah yang dinamakan Al-Arif Billah. Mungkin untuk uraian di kesempatan kali ini cukup sekian uraian materi pembahasan daripada ilmu ma'rifat yang harus dipelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.